Ibu punya buku profil Pancasila. Boleh diikuti? Selanjutnya di sini Ibu punya ice breaking. Boleh berdiri semuanya. Ada temannya. Nah, di sini Ibu punya ice breaking. Biar tambah semangat nanti belajarnya, oke? Dengarkan Ibu ya. Nah, kalau Ibu bilang bu, kalian bu. Kalau Ibu bilang clap, kalian clap. Nah, kalau Ibu bilang straight, kalian rebut. Oke, bisa kita mulai? Bisa. 1, 2, 3, boom. Clap. Straight. Oke, kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Boom. Straight. Saya tadinya rebut. Berarti ya yang kurang fokus itu ada 3 kelompok ya. Sekali lagi boleh? Oke. Ingat fokus sama apa yang Ibu ucapkan. Oke. Kalau boom dia tepuk meja, kalau clap dia tepuk tangan, kalau straight dia rebut. Oke. 1, 2, 3. Boom. Clap. Straight. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Oke. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Nah, di sini hari ini kita akan belajar tentang apa? Coding dan kecerdasan manusia. Tahu nggak nak? Di sini ada nggak yang pernah dengar kata coding? Belum? Oke. Sebelum itu, Ibu punya pertanyaan. Pernahkah kalian bermain games? Terus, bagaimana perasaan kalian setelah bermain games? Senang, terus? Bahagia. Oh ya, bahagia. Beda bahagia ya? Oke. Nah, setelah itu, apakah kalian pernah melihat resep masakan yang ada di YouTube? Nonton YouTube semua kan? Ya kan? Di sini ada yang belum bisa nonton HP. Dari HP kita bisa melihat YouTube. Pernah nonton YouTube? Kalau di YouTube itu apa aja yang kalian tonton? Banyak. Tentang makanan, mukbang, apalagi resep masakan. Pernah nengok mukbang kan? Pernah melihat resep masakan dan minuman juga kan? Oke, kita lanjut. Nah, di sini Ibu punya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran Ibu adalah meningkatkan nantinya setelah kita mempelajari ini, Ibu mau kalian meningkatkan literasi digital. Apa maksudnya literasi digital? Yaitu membaca secara digital. Digital itu adalah melalui HP, melalui laptop, melalui apa aja yang berbentuk digital. Rajin belajar,
membaca. Jadi kalau nonton YouTube, nonton apa aja, biasakan membaca. Nah, setelah itu ibu juga ingin setelah pelajaran ini nanti peserta didik kalian semua dapat memahami apa itu coding dan cara memecahkan masalah. Nah, kita lanjut ya. Apa itu coding dan memecahkan masalah? Nah, apa itu coding? Nah, coding adalah kegiatan yang dapat memberikan stimulus. Apa itu stimulus? Stimulus adalah rangsangan atau dorongan, ya, pada usia sejak ini. Nah, kalian ini termasuk usia sejak saat ini. Oke? Bagaimana caranya agar anak berpikir kreatif, berimajinasi, bekerja sama dan berkomunikasi. Nah, berkreatif supaya kalian bisa berpikir, coding itu supaya kalian bisa berpikir secara kreatif. Kreatif itu seperti apa? Kalian punya ide-ide di dalam pemikiran kalian tuangkan. Contohnya seperti menggambar, ya kan? Nah, seperti menggambar. Nesa dan yang lain-lainnya, Andra suka menggambar kan? Apa yang ada di pikiran kalian? Nah, kalian bisa tuangkan di situ. Itu secara kreatif. Lalu secara apa lagi kan? Bekerja sama. Sikap bekerja sama. Sikap bekerja sama itu apa ada contohnya? Gotong royong, berdiskusi, ya kan? Bekerja sama, memecahkan masalah seperti menyusun puzzle. Siapa yang pernah menyusun puzzle di sini? Pernah kan? Itu nggak bisa kita nyusun sendiri, pasti kita minta bantuan juga teman-teman kan? Nah, itu namanya bekerja sama. Membersihkan ruang kelas termasuk bekerja sama. Lalu berkomunikasi. Nah, berkomunikasi ini supaya dalam pembelajaran coding ini kalian bisa berkomunikasi lagi. Oke? Nah, lanjut. Nah, di sini ada jenis coding. Jenis coding itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah plug dan yang kedua adalah unplug. Nah, kita jelaskan dulu, ibu akan jelaskan dulu. Yang pertama adalah coding plug. Coding plug adalah kegiatan dengan menggunakan atau penerapan komputer atau perangkat teknologi informasi dan komunikasi atau aplikasi yang mengajarkan konsep berpikir secara komputasional. Nah, plug itu adalah kegiatan yang menggunakan penerapan komputer atau perangkat teknologi. Contohnya apa? Komputer tadi, HP, apalagi selain itu laptop, telepon, semua yang teknologi itu namanya, yang menggunakan teknologi namanya plug, ya. Yang menggunakan teknologi namanya plug. Mau dia contohnya gini, kayak misalnya kalian ingin bermain games, itu pasti pakai HP, pakai laptop, ya kan? Nah, itu namanya menggunakan teknologi. Nah, ini jenis coding yang pertama. Lalu ada jenis coding yang kedua. Nah, jenis coding kedua ini apa, Nak? Namanya unplug. Nah, apa itu unplug? Yaitu metode pembelajaran programannya yang tidak menggunakan komputer atau perangkat digital. Yang tidak menggunakan komputer atau perangkat digital. Nah, contohnya apa? Kalau unplug, contohnya ya melalui buku kita belajar. Dan itu kalau kita buat games itu melalui apa lagi? Kayak teka-teki gitu kan? Penyusunan puzzle juga itu termasuk coding unplug. Oke. Nah, di sini ada contoh coding unplug kayak yang ibu tunjukkan ini. Coding penjumlahan. Pernah lihat ini nggak, Nak? Atau pernah ada yang mengerjakan tentang seperti ini? Nah, di sini kita lihat ya kan, angkanya ada 1 sampai 8. Dan itu juga warna. Warnanya juga berbeda-beda, setiap angka warnanya berbeda. Angka 1 apa warnanya? Biru. Angka 2? Hijau. Angka 3? Merah. 4? Kuning. 5? Coklat atau hitam? Coklat. 6? Oranye. 7?
angka ini yang ada di sini. Ini salah satu contoh. Ini coding unplug ya, coding unplug. Nah, ini coding unplug. Ini contohnya. Warna biru tadi angkanya berapa, Nak? 1. Warna biru angkanya 1. Lalu warna orange angkanya berapa? 3. Angka orange 3. Hah? 3 apa 6? Angka orange warnanya 6. Kurang jelas ya kan? 3. Ini dia. Kan warnanya sama. Lalu warna pink angkanya 8. Berarti 8. Ini ya 8, 3 sama biru. Berapa jumlahnya? 12. Inilah hasilnya, ya kan? Nah, begitu juga selanjutnya. Sesuaikan warnanya. Tengok berapa kode warna angkanya. Nanti bisa dijumlahkan. Nah, itulah salah satu contoh coding unplug. Lalu Ibu kasih contoh coding plug. Nah, di sini ada contoh games. Ini adalah contoh coding plug, yaitu menggunakan komputer atau wifi atau yang berbentuk teknologi. Nah, kira-kira ini kan ada tentang mix alias mencocokkan gambar. Contohnya aircraft. Robot dengan robot. Lalu coba Ibu minta satu orang nih, Andra dulu. Andra, bisa nggak tahu sih sebenarnya? Nah nih, kamu lihat di sini, temennya lihat di sana. Ya itu pencocokan gambar tank dengan tank. Contohnya, nah, misalnya army di craft. Sini masukkan sini. Oke, lalu tank. Dengan oke, lalu apa lagi? Aircraft dengan aircraft dengan aircraft. Lalu satu lagi army gun dengan. Nah, oke, kirim jawabannya. Kira-kira benar nggak? Oke, nah itu salah satu contoh. Silakan itu Andra. Nah, permainan selesai. Nah, itu salah satu contoh plug yang menggunakan teknologi. Itu adalah salah satu contohnya. Itu tadi salah satu contohnya, ya kan? Nah, sekarang kita lanjut ke cerdasan artifisial atau KA dan artificial intelligence atau AI. Nah, apa itu AI? Nah, AI itu ialah seperti otak buatannya, seperti otak. AI itu adalah seperti otak yang dibuat oleh manusia di komputer. Nah, kalau otak manusia diciptakan sama Allah, ya kan? Kalau komputer diciptakan otaknya sama manusia atau disebut robot. Nah, AI ini bisa membantu kita misalnya mencari jawaban atau menerjemahkan bahasa. Nah, AI ini bisa mencari jawaban. Misalnya kalian punya pekerjaan rumah, contohnya PR sekolah atau tugas-tugas yang lain. Dengan menggunakan AI ini kalian bisa dibantu olehnya. Jadi
baik dan mana yang salah. Lalu otak manusia tetap lebih penting daripada otak buatan. Jadi kalau otak manusia itu dibuat sama Allah, kalau otak AI dibuat sama manusia. AI itu sama juga dengan robot ya, nak? Nah, lalu di sini ibu punya 4 pilar berpikir komputasional. Tadi sebelum itu kan kita ada tentang komputasional. Nah, 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Lalu kedua ada pola. Lalu ketiga ada abstraksi. Lalu keempat ada algoritma. Nah, dekomposisi itu adalah memecahkan suatu tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Memecahkan suatu tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Lalu pola, melihat kesamaan pada suatu hal, melihat kesamaan pada suatu hal. Lalu abstraksi, fokus pada hal yang penting saja, abaikan hal yang kurang penting. Lalu ada algoritma, membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Contoh dekomposisi. Nah, contohnya apa? Membersihkan kamar, mulai dari menyapu, lalu merapikan meja, lalu melipat baju. Ya kan? Membersihkan kamar ya. Nah, itu adalah dekomposisi. Contohnya. Lalu yang kedua ada pola. Contoh pola apa? Nah, apel merah selalu di keranjang sebelah kanan, atau apel hijau selalu di sebelah kiri. Nah, lalu yang ketiga ada abstraksi. Contoh abstraksi apa, nak? Misalnya disuruh buat peta sama ibu guru, disuruh buat peta. Nah, peta yang ada, buat peta di lingkungan sekolah misalnya. Jadi kalian buat aja cukup gambar apa? Gambar kelas dan lapangan. Tidak perlu menggambar kursi, meja gitu, peta sekolah, ya kan? Jadi ruang kelas, ini lapangan, ini kantor guru. Nah, itu aja. Nggak perlu detail sampai itu tadi, kursinya, mejanya, apanya nggak perlu. Oke, sama juga seperti halnya kayak masak mie. Kita masak mie, ya kan? Ingat ya, pernah nggak di sini yang masak mie? Indomie rebus. Nah, kalau pernah masaknya, kalau kita masak, ini contoh abstraksinya adalah kita masak mie, kita ambil mie, kita rebus, kita masak, ya kan? Nggak perlu kita tahu ini pancinya kok cantik kali, buatan mana, kayak mana buatnya, nggak perlu tahu itu. Yang perlu kita tahu adalah kita masak mie, direbus, jadi kita masak, gitu ya kan? Nggak perlu tahu kompornya terbuat dari apa, perlu tahu. Nah, lalu yang keempat ada algoritma. Algoritma ini adalah apa tadi itu? Membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya apa? Nih, buat jus jeruk, ya kan? Contohnya algoritma adalah buat jus jeruk. Pertama apa? Ambil jeruk, lalu kupas jeruknya, lalu blender, lalu minum. Nah, itu langkahnya, ya kan? Ada nggak di sini yang kalau buat jus jeruk itu sama kulit-kulitnya di blender? Hah? Ada nggak? Sama biji-bijinya di blender, ada nggak? Nggak kan? Jadi kalau algoritma ini adalah salah satu contoh cara membuat langkah-langkahnya, oke? Jadi tentang coding ini, atau ada nggak yang kurang paham? Nah, untuk supaya kalian lebih paham lagi, ibu mau bagikan LKPD ini tentang coding yang tadi itu, ya? Bisa nggak kira-kira? Nah, nih, ibu kasih dulu. Ibu mau kalian mengerjakan tentang coding unplugged, ya? Iya, kerjasama.